dalam rangka untuk melaksanakan kajian, mendapatkan santapan rohani kita. Mudah-mudahan jiwa kita yang selama ini haus dengan siraman-siraman rohani malam ini bisa terpuaskan, tapi juga tidak puas, sehingga nanti di malam-malam berikut di tempat-tempat kajian yang lain juga kita bisa menghadirinya. Marilah juga kita senantiasa mencurahkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, panutan kita semua manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh salah satu keponakan Nabi, atau juga beliau menantu Nabi, juga termasuk salah satu dari Khulafaur Rasyidin yang 4, yaitu Ali, Khalifah Ali. Khalifah Ali pada saat itu berpesan kepada para sahabat pada saat itu. Pasti tentunya pesan ini juga termasuk buat kita, karena bagaimanapun Al-Quran itu memang turun waktu zaman masa kerasulan Nabi Muhammad. Tapi kemudian kewajiban untuk mematuhi Al-Quran itu wajib kepada semua umat manusia, terutama bagi orang-orang yang mengakui keimanannya kepada Allah saja dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa yang diwasiatkan atau apa yang disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, yang pertama kata beliau, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar kita mudah untuk mengingatnya. Pertama kata Imam Ali itu, kalau kamu mengenal Allah, maka mendekatlah. Artinya sebelum Ali menyampaikan wasiat ini, Ali kemudian memastikan bahwa hanya dengan mengikuti ada 6 wasiat yang disampaikan Ali ini, maka dipastikan manusia itu menjadi ahli surga. Pasti menjadi ahli surga, asal wasiat yang ke-6 itu nanti dijalankan dalam kehidupannya sehari-hari. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ketika kamu mengenal Allah, maka mendekatlah kepada Allah. Nah, bagaimana caranya kita mengenal Allah? Maka kenalilah diri kita. Mengenali diri kita itu, pernah mungkin saya sampaikan, bukan hanya sekedar mengenal diri kita dalam arti kehidupan kita, kesukaan kita, ketidaksukaan kita, tapi lebih kepada mengenal diri kita adalah dari mana kita berasal, dari mana kita kemudian nanti berangkat di dunia ini akan kembali. Jadi mengenal Allah, kemudian katanya kemudian mendekatlah kepada Allah. Maka bagaimana cara untuk bisa mengenal Allah? Maka kenalilah diri kita. Mengenal diri kita ini sangat jauh sekali, sangat dalam sekali pembahasannya. Pertama, di beberapa ayat Al-Quran Allah telah menginformasikan kepada kita bahwa kita semuanya manusia berasal dari sesuatu yang tidak bisa disebut apapun. Ini Allah firmankan dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun shay'an mazkura, bahwa kamu semua manusia pada saat itu mengalami masa itu yang dimana masa itu kamu belum bisa disebut apapun. Jadi unsur-unsur pembentuk kita, jasad kita itu masih tersebar di bermacam bahan makanan sebagaimana yang dikonsumsi oleh orang tua kita. Karena seperti kita tahu bahwa mudghah itu atau bahasa biologisnya sperma itu
itu hasil dari apa yang dikonsumsi oleh orang tua kita, terutama bapak kita. Jadi kalau bapak kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal, bapak kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik, maka dapat dipastikan kualitas mudghah yang bapak kita simpan di belakang di tulang sulbi itu juga kualitasnya pasti kurang baik. Disitulah awal bagaimana kita mengenal diri kita. Satu, kita ternyata sekarang baru tahu bahwa kita berasal dari sesuatu yang tidak bisa disebut apapun. Sebab apa? Karena unsur-unsur pembentuk kita mungkin masih ada di kacang ini, masih ada di pohon pisang, masih ada di pohon nangka. Karena sebagaimana yang biasa kita makan. Ya orang-orang Arab dulu berarti gandum. Mungkin orang-orang timur sana tebu sagu dan yang lain-lain, gandum, jagung, segala macam. Itu adalah tahap awal di mana kita mengenal diri kita. Kemudian barulah proses kedua, tahap di mana ketika ibu bapak kita kemudian melakukan akad pernikahan dan melakukan hubungan suami istri, di sanalah proses dipancarkannya salah satu unsur pembentuk kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya yang harus paling pertama kita syukuri adalah ketika Allah lebih memilihkan kita di antara saudara-saudara kita yang pada saat itu berjuang ingin mencapai sel telur. Jadi yang kita lihat diri kita sekarang ini adalah yang terbaik dari saudara-saudara kita yang pada saat itu gugur. Yang hidungnya mancung, yang telinganya bagus, alisnya bagus, ini adalah yang terbaik. Menurut kita lihat bagaimana sperma itu membuahi sel telur. Di sanalah tahap kedua kehidupan kita. Kemudian setelah melalui beberapa bulan, Allah jadikan kita dari setetes yang hina itu kemudian segumpal darah di dalam rahim ibu kita. Kemudian juga beberapa 4 bulan 10 hari dari darah itu Allah kemudian proseskan kita menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging itu selama 4 bulan 10 hari itu juga Allah kemudian rubah kita menjadi diisi dengan tulang, kemudian dilapisi lagi dengan daging, dan kemudian setelah sempurna kejadian kita pada umur 4 bulan 10 hari, maka Allah tiupkan ruh sehingga berfungsilah semua anggota tubuh kita pada saat itu, sehingga mata kita bisa melihat, telinga kita bisa digunakan untuk mendengar. Pada saat Allah belum tiupkan ruh itu di dalam rahim ibu kita, kita tuh belum bisa apa-apa. Maka seyogianya kalaupun mau dilakukan syukuran itu 4 bulan. Karena pada saat itulah Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita pada saat itu. Bukan 7 bulan. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah Allah mengizinkan kita untuk terlahir ke dunia. Inilah dimana masa menanam kita, masa didikan orang tua kita, masa pembekalan kita untuk hidup di dunia. Setelah proses itu kemudian meninggallah kita. Setelah meninggal tentunya kita menunggu di alam barzakh, yang dimana di alam itu sudah tidak ada lagi hubungan antara manusia yang hidup dengan